Cadas Pangeran. Nama Cadas Pangeran cukup terkenal sebagai salah satu jalan di Sumedang, Jawa Barat. Meski begitu, belum banyak orang yang tahu mengenai sejarah Cadas Pangeran. Jalan ini memiliki sejarah yang cukup monumental dalam pembangunannya. Cadas Pangeran merupakan bagian dari jaringan Jalan Raya Pos atau The Gorte Posweg dari Anyer sampai Panarukan dan membentang sepanjang 1044 km seperti yang dilansir dari situs resmi Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat. Jalan ini dibangun semasa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang berkuasa di tanah Hindia Belanda pada tahun 1808 sampai 1811. Pada saat itu, Daendels berambisi untuk membangun akses jalan penghubung di Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan, dari barat sampai ke timur. Daendels diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda oleh Louis Napoleon Bonaparte yang tidak lain merupakan adik dari Kaisar Prancis, yaitu Napoleon Bonaparte pada tahun 1808. Kekaisaran Prancis kala itu telah berhasil menguasai Belanda. Kendati demikian, kekuasaannya itu mendapat ancaman dari hegemoni Laut Inggris atau persekutuan Eropa. Daendels sendiri diutus ke tanah Jawa tidak lain untuk mempertahankan tanah tersebut dari serangan hegemoni Laut Inggris. Saat ke Pulau Jawa, Daendels menempuh jalur darat melalui Paris, Lisbon, Cadiz di Spanyol Selatan, kemudian menyeberang ke Kepulauan Kanari di Samudra Atlantik di barat Afrika Utara, lalu naik ke kapal Amerika menuju New York. Dari situ, ia naik kapal Amerika menuju Jawa dengan memakai nama samaran Van Vlierden yang merupakan nama istrinya. Tugas penting Daendels kala itu adalah mempertahankan tanah Jawa, terutama Batavia sebagai ibu kota kerajaan Belanda di Asia. Salah satu yang dilakukannya yaitu membangun jalan raya pos yang membentang dari ujung Jawa Barat sampai ke ujung Jawa Timur. Saat pembangunan jalan tiba di Sumedang, Daendels menghadapi kesulitan lantaran ia harus menaklukkan medan berupa tebing dan jurang. Pada masa pembangunan Cadas Pangeran, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels memerintahkan warga Sumedang dari Garut, Tasikmalaya, Subang, dan Indramayu. Namun, karena warga yang mengerjakan proyek itu bekerja layaknya kerja rodi atau paksa, banyak ribuan pekerja yang tewas karena kelaparan dan terkena penyakit. Dalam bukunya Pramudia Anantatur menyebutkan pembuatan jalan tersebut telah memakan jumlah korban sebanyak 5.000 orang. Isu kerja paksa jalan Cadas Pangeran sempat didengar oleh Pangeran Cornell. Hal tersebut membuat Pangeran Cornell pergi untuk mendatangi kawasan tersebut dan bertemu dengan Gubernur Jenderal
Herman Willem Daendels. Saat pertemuan inilah terjadi peristiwa unik yang disebut aksi heroik Pangeran Cornell. Pasalnya, Pangeran Cornell malah menerima jabatan tangan William Daendels dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya hendak menghunus keris dari pinggangnya. Hal ini yang membuat bangga karena Pangeran Cornell tidak gentar meskipun yang dihadapinya saat itu merupakan jenderal Belanda yang dikenal bengis. Momen ini kemudian diabadikan di pintu masuk Jalan Cadas Pangeran dari arah Bandung menuju Sumedang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya lagi ada di Jalan Cadas Pangeran ya. Nah, jalan Cadas Pangeran ini kenapa ada dua jalan ya? Ada yang jalan ke atas, ada juga jalan yang ke bawah. Nah, ini juga ada patung. Patung siapakah ini? Nah, nanti ya kita akan sejarahnya kita akan jelaskan. Jadi tonton videonya sampai beres. Oke. Inilah sebuah karya seni patung legendaris, merupakan aksi heroik Pangeran Cornell, simbol perlawanan terhadap Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels dan kolonial Belanda. Siapakah Pangeran Cornell? Pangeran Cornell ialah nama lain bagi Pangeran Kusumadinnata IX, merupakan seorang Bupati Sumedang pada tahun 1791 sampai 1828. Pangeran Cornell oleh Belanda diangkat sebagai kolonel tituler. Istilah kolonel yang masih langka pada zaman itu mengalami reneka sora atau gejala perubahan fonem dalam bahasa Sunda menjadi Cornell. Pangeran Cornell itu sendiri lebih terkenal di masyarakat daripada nama yang sebenarnya, yaitu Asep Jamu, yang lahir pada tahun 1762. Pangeran Cornell merupakan putra dari pasangan Adipati Suryanagara II, yang merupakan seorang Bupati Sumedang pada tahun 1761 sampai 1765, dan ibundanya bernama Nyimas Nagakasih. Semasa kecilnya, beliau dikenal dengan nama Raden Asep Jamu. Pada saat ayahnya meninggal pada tahun 1765, diangkatlah Bupati Penyelang atau sementara, dikarenakan Raden Asep Jamu yang masih balita belum bisa naik tahta menjadi Bupati Sumedang. Baru pada tahun 1791, Raden Asep Jamu alias Suryanagara III diangkat menjadi Bupati Sumedang dengan gelar Pangeran Kusumadinnata IX. Tepat di Jalan Cadas Pangeran bagian atas inilah
jalan yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels dengan jarak kurang lebih 3 km. Dan di ujung jalan ini pula ada tugu peringatan yang menjelaskan tahun dibangunnya Jalan Cadas Pangeran. Di atas tugu peringatan tersebut ada makam. Konon makam tersebut merupakan tanda atau petilasan Pangeran Kornel pada saat melihat pembangunan Jalan Cadas Pangeran. Ada juga yang menyebutkan bahwa makam tersebut adalah makam korban kerja paksa saat pembangunan Jalan Cadas Pangeran. Teman-teman, sekarang kita sedang berada di Jalan Cadas Pangeran, tapi jalan yang atasnya ya. Nah, di jalan yang atasnya ini terdapat sebuah apa ya namanya ini, kayak tugu peringatan atau apa ya. Tuh, di sini ada tulisannya. Jadi di bawah pimpinan Raden Demang Mangkupraja dan di bawah penelitian Pangeran Kusumahadinata dibuat pada tahun 1811, dibobok dari tanggal 26 November sampai tanggal 12 Maret 1812. Nah, kalau yang atasnya itu coba. Jadi kalau yang atasnya mah itu bahasa Belanda kayaknya. Underleiding van er Demang. Ya, kayaknya bahasa Belanda, susah diucapinnya. Nah, di atas batu ini ya ada makam. Kita ke makamnya dulu yuk. Nah, ini ya teman-teman, yang itu kan tadi di sana ada batu. Nah, itu tuh Jalan Cadas Pangeran yang bawah, coba dilihat. Tuh, itu Jalan Cadas Pangeran yang bawah. Nah, untuk ke makamnya ini di sini nih, persis di atas batu peringatan yang tadi ya. Tuh, lihat ke atasnya, tapi jalannya lumayan sedikit, bukan sedikit curam lagi ya, ini udah curam nih. Jadi dikasih alat bantu kayak ini nih, ini besi. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, tuh lihat beneran jurang. Jadi kalau misalkan naik ke sini tuh harus beneran hati-hati. Intinya pegangannya harus bener-bener dipegang. Pleset sedikit udah jatuh ke bawah tuh. Nah, kita langsung ya ke makamnya. Tapi untuk makamnya sendiri ini tuh saya juga kurang tahu ini makam siapa ya. Nanya ke warga setempat juga sama, pada kurang paham. Nah, jadi ini ya makamnya tuh. Katanya mah ini makam yang dulu kerja membuat Jalan Cadas Pangeran pada zaman Pangeran Kornel. Untuk kesini ziarah tuh ini harus dilepas alas kakinya ya.
Demikian perjalanan kami di Jalan Cadas Pangeran bagian atas, jalan yang dibangun dengan pengorbanan warga Sumedang serta warga Priangan, dan aksi heroik Pangeran Kornel dengan gagah berani membela rakyatnya yang diperlakukan semena-mena oleh kolonial Belanda. Pada episode berikutnya, tim Sunda Trip akan mengeksplor lebih dalam lagi Jalan Cadas Pangeran bagian bawah. Ikutin terus perjalanan kami, Sunda Trip aprak-aprakan.